Di lingkungan kampus, standar kecantikan seringkali disalahartikan. Banyak remaja percaya bahwa tubuh kurus adalah salah satu simbol cantik, tanpa memahami dampak bagi kesehatannya. Kamu hari ini kelihatan pucat banget, Rin. Dari tadi juga lemes banget. Iya sih, aku lagi sedikit pusing, tapi nggak apa-apa juga ya. Hah? Sedikit pusing? Kamu pasti dari pagi belum makan. Itu bukan hal yang sepele loh. Kamu belum sarapan ya, Rin? Belum, aku lagi diet. Nah, diet yang dilakukan tanpa pengetahuan ahli gizi seringkali berubah menjadi pembatasan makan yang berlebihan. Diet yang benar itu seharusnya bikin kamu sehat, bukan bikin kelihatan kamu mau tumbang. Aku cuma takut berat badanku naik. Sekarang kan standar kecantikan di Indonesia itu kan harus kurus. Tapi kan kesehatan kamu juga penting, Rin. Guys, aku duluan ya. Aduh, Rin, kamu duduk dulu aja. Rin. Reina dibawa pulang ke rumah. Kecemasannya tidak hanya dirasakan oleh teman-temannya, tetapi juga keluarganya. Ya Allah, Rina, kenapa kamu bisa sampai begini? Tante, tadi anaknya pingsan di kampus. Mungkin dia pingsan karena ini, diet ketat atau... ya ampun, diet itu tidak seharusnya membuat tubuh jatuh sakit. Aku hanya punya banyak ide. Bu, sebaiknya Rina kita bawa ke ahli gizi aja yuk. Iya, ayo kita ke puskesmas sekarang. Ayo. Di puskesmas, Rina akhirnya mendapatkan penjelasan menyeluruh dari seorang ahli gizi. Disinilah penyebab sebenarnya dari kondisi Rina mulai terungkap. Permisi, Bu. Iya, selamat siang. Baik, Ibu, selamat sore. Bisa saya bantu? Saya ada keluhan, Bu. Saya lemas. Tadi saya sudah pingsan di kampus karena saya sedang diet. Begini ya. Sebelum makan saya ajak kopi, saya akan langsung pemeriksaan fisik dulu ya. Ayo, Ibu. Baik, sebelum saya memberikan hasilnya, saya ingin tahu nama kakak dan umur berapa ya? Nama aku Rina, umur aku 18. Oke, sebelumnya saya menjelaskan maaf ya, sedikit. Rina, sebelum saya menjelaskan hasil pemeriksaannya, saya ingin tahu terlebih dahulu pola makan Rina sehari berapa kali ya kalau makan? Aku sehari makannya cuma 1 kali. Kadang nggak makan. Kalau aku lapar, aku cuma minum air sama makan buah. Baik. Lalu bagaimana dengan makan seperti ikan, telur, daging, serta sayur? Aku jarang makan kayak gitu, Bu. Soalnya takut kalorinya naik. Padahal dia bilangnya cuma mau jaga berat badan, Bu. Itu yang terjadi, Bu. Banyak remaja yang sekarang itu selalu memahami diet karena pengaruh persepsi budaya serta standar kecantikannya. Kurus dianggap sehat dan cantik, padahal tubuhnya justru kekurangan gizi.
Kalau seperti ini, apa yang harus dilakukan ya, Bu? Nah, yang harus dilakukan adalah pertama, meneruskan pola pikir. Nah, diet itu bukan berarti tidak makan. Diet sehat itu melainkan harus makan secara teratur sesuai dengan gizi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Oh, berarti nasi itu tetap penting ya, Bu? Penting, Ibu, karena nasi itu adalah sumber karbohidrat dan kalorinya itu tadi. 3. Oh, berarti nasi itu tetap penting ya, Bu? Sangat penting, Ibu, karena karbohidrat adalah sumber utama bagi tubuh. Jika kita kekurangan karbohidrat, maka kita sering lupa bahwa tubuh juga punya batas. Benar sekali, Ibu. Makanya itu, kita harus mengubah persepsi kita tentang mengenal orang lain, bukan hanya dari menilai dari bentuk tubuhnya saja, tetapi perlu diingat tubuh sehat itu adalah tubuh yang mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Baik, dari cerita yang sudah disampaikan terlihat bahwa asupan gizi itu sangat kurang. Nah, karena setelah saya periksa tinggi badan, berat badan, tekanan darah, serta hasil HB kamu itu bisa menunjukkan bahwa kamu mengalami anemia gizi. Anemia itu maksudnya apa ya, Bu? Anemia itu adalah kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Nah, hemoglobin ini berfungsi untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, jika hemoglobin ini kurang di tubuh, maka yang dialami di tubuh itu akan terasa lelah, pusing, dan bahkan sepertinya tadi bisa terjadinya pingsan. Oh, berarti tadi Rina pingsan itu bukan karena kecapean biasa? Iya, bukan, Bu, karena Rina mengalami anemia gizi gitu. Oke, jadi saya perjelas lagi ya. Jadi Rina itu pingsan bukan karena kecapean, tapi karena asupan gizinya kurang. Dan itu adalah bentuk protes dari tubuh karena Rina kekurangan energi dan nutrisi dalam waktu yang cukup lama. Berarti ini karena diet saya ya, Bu? Betul, karena diet Rina itu terlalu ekstrim, bukan hanya mengurangi porsi makan saja, tapi Rina menghilangkan seperti protein, karbohidrat, serta zat besi. Saya baru sadar, Bu, kalau selama ini diet saya itu salah. Tidak apa-apa, Rina, yang penting sekarang kamu sudah mengetahui pola diet yang benar serta yang berubah. Untuk apa tubuh kurus tapi tidak sehat? Tubuh sehat itu yang berfungsi secara baik dan bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Oh, berarti nasi itu tetap penting ya, Bu? Sangat penting, Ibu, karena karbohidrat adalah sumber energi utama. Jika tubuh kita kekurangan energi, maka tubuh kita akan merasa lemas serta otak kita sulit konsentrasi. Selain itu, Rina juga harus mengkonsumsi makanan tinggi zat besi dan protein seperti ikan, telur, daging, serta sayuran hijau. Dan Rina juga harus mengkonsumsi tablet penambah darah sesuai anjuran. Kejadian ini menjadi titik balik bagi Rina dan orang-orang di sekitarnya. Ibu harap kamu tidak mengalami hal ini lagi ya, Rina. Iya, Bu, sekarang aku sadar kalau kesehatan itu lebih penting daripada sama kecantikan. Apa yang terjadi pada Rina bukanlah kasus yang jarang terjadi. Banyak remaja terjebak pada standar tubuh ideal yang dibentuk oleh lingkungan sekitar, media sosial, dan budaya, tanpa menyadari bahwa setiap tubuh membutuhkan kebutuhan gizi yang berbeda. Diet sehat bukan tentang menahan lapar atau menghilangkan nasi. Diet sehat adalah pola makan teratur, gizi seimbang, dan sesuai kebutuhan tubuh. Karbohidrat memberi energi, protein membangun tubuh, vitamin dan mineral menjaga fungsi organ. Dan yang paling penting, kita tidak berhak menghakimi tubuh orang lain, serta komentar kecil yang berdampak besar bagi kesehatan mental dan fisik seseorang.